Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku dan kamar istimewaku yang berdinding putih belum dicat ulang. Oke, semoga hari ini kita masih dijaga sama Allah, masih diberi nafas, masih diberi kesempatan untuk beraktivitas seperti biasanya ya, amin. Stop dulu, jangan di skip ya. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol tentang satu hal sederhana tapi sering banget kita lupakan. Aku tahu kalian pasti udah pada nebak. Iya, jawabannya adalah istighfar. Teman-teman, pernah kamu tuh hidupnya lagi berat, pikiran itu penuh, hati capek, doa terasa kosong, kayak bangun tidur tuh udah lelah, malam tuh susah tenang, senyum tapi hati nangis. Dan itu aku alami juga, ya. Kita sama kok, karena kita manusia, oke? Kadang kita itu mikir, kenapa hidupku begini terus ya Allah? Kok orang lain lancar, aku enggak? Kok doaku lama banget? Padahal, teman-teman, dengar. Bukan karena Allah jauh ya. Tapi, kita yang lagi jauh. Jauh dari zikir, jauh dari istighfar, jauh dari ngobrol sama Allah. Hati tuh kayak kaca. Kalau kena dosa, kena lalai, kena maksiat, dia buram. Dan kalau buram, semua itu terasa gelap. Tahu nggak teman-teman? Istighfar itu bukan cuma ya Allah ampuni dosaku, tapi juga ya Allah sembuhin hatiku, ya Allah tenangin jiwaku, ya Allah terangin jalanku, ya Allah lancarkan rezekiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja teman-teman beristighfar lebih dari 100 kali sehari. Padahal beliau itu suci, apalagi kita yang tiap hari salah, yang tiap hari lalai, khilaf. Kalau kita rajin istighfar, Allah janji kita diberi jalan keluar atas setiap masalah. 2. Kita akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. 3. Kita akan dikasih ketenangan tanpa kita sangka-sangka juga. Jujur, akhir-akhir ini kamu rajin istighfar enggak? Atau lebih sering ngeluh? Lebih sering scroll? Lebih sering curhat ke manusia daripada ke Allah? Padahal teman-teman, manusia itu bisa pergi, sedangkan Allah enggak. Manusia bisa capek loh dengerin cerita kamu panjang lebar tiap hari itu. Tapi Allah enggak. Allah malah nunggu kita buat cerita, kita buat pulang. Nah, lewat istighfar ya, lewat istighfar. Sekarang, kalau kamu lagi nonton ini, yuk kita istighfar bareng-bareng. Teman-teman tarik nafas ya. Ini namanya merelaksasi supaya kita tuh lebih tenang, lebih lepas, oke? Yuk sekarang kita baca pelan-pelan. Astaghfirullahalazim. 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 Walaupun cuma 3, tapi rasanya itu mulai ringan kan teman-teman. Dan di dada itu kayaknya lega gitu. Itu tanda Allah lagi deket teman-teman. Dan kalau hidup kamu lagi gelap, jangan cari lampu dunia ya. Cari cahaya langit lewat istighfar. Jangan nunggu sempurna buat balik. Balik aja dulu, nanti Allah yang sempurnakan. Ya, teman-teman. Kamu tuh gimana ya? Coba deh, kamu coba aja dulu istighfar pelan-pelan. Minimal 1 hari tuh 3 aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Kalian itu akan tahu bagaimana dahsyatnya ucapan astagfirullahaladzim. Ya, beban itu berat banget di pundak kalian. Karena apa? Karena kalian terus pegang itu, nggak kalian lepasin. Itu yang buat beban itu semakin berat. Dan masalah itu kayaknya numpuk banget gitu. Jadi ketika kalian punya masalah yang numpuk,
Coba kalian cari tempat. Tempatnya itu yang sunyi, yang tenang, atau di kamar, terserahlah di mana aja ya. Kalian tarik nafas untuk merelaksasikan, kemudian kalian ucapkan istighfar. Itu Masya Allah, ya Allah, lega banget teman-teman. Kalian itu wajib banget cobain ya. Wajib banget cobain ritual ini. Dan tahu nggak, Allah itu ngasih ketenangan dulu dalam hati kita. Kita dikasih ketenangan. Kita punya banyak masalah nih di pikiran. Dah, saking banyaknya, kita nggak tahu mau ngapain. Saking beratnya, kita nggak tahu ini harus bagaimana gitu. Jadi ketika kita ucapkan istighfar itu, pertama Allah tenangkan hati kita, pikiran kita ditenangkan sama Allah. Dah, kemudian Allah akan kasih jalan keluar. Jadi teman-teman, intinya kalian harus pasrah. Kalian harus pasrah, kalian harus ikhlas, kalian harus rela, oke? Jadi ketika kalian baca istighfar itu, kalian jangan mengharap apa-apa. Kalian tenang aja, tenang. Serahkan semua sama Allah, percayakan semuanya sama Allah. Apapun yang terjadi itu semua atas izin Allah. Dah, gitu teman-teman. Kalian tuh wajib coba, ya. Wajib banget coba deh, dahsyatnya ini luar biasa. Sama seperti kalian itu mengamalkan sholawat, ya. Ketika kalian mengamalkan sholawat, kalian tuh harus pasrah, harus ikhlas, harus rela, dan harus ridho. Jangan mengharap apa-apa gitu loh teman-teman. Tapi sebelum kalian bersolawat, ini tips ya dari aku. Sebelum kalian melakukan solawat untuk hajat kalian, ya, kalian itu harus istighfar dulu. Supaya apa? Supaya melunturkan kesalahan-kesalahan yang ada di diri kita. Setelah itu baru deh kalian lakukan solawat. Terserah mau berapa. Setelah itu baru kalian berdoa hajat kalian. Oke? Ya teman-teman, kalian wajib coba. Wajib banget coba. Karena aku udah ngerasain sendiri, dahsyatnya itu luar biasa banget. Awalnya aku tuh cuman iseng doang loh. Cuman astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi entah kenapa, tiba-tiba tuh kayak, kok enak banget ya. Itu tuh saat itu masalahku tuh lagi berat banget teman-teman. Berat banget, capek banget, kesel rasanya. Aku tuh ingin marah sendiri sama diri sampean. Dah, kemudian aku tuh bilang, ya Allah, aku udah capek, aku pasrahkan semua. Dah, aku istighfar. Dan Allah buka jalannya itu semua. Allah lancarin. Allah kasih masukan. Oh, kamu ngelakuin ini, kamu ngelakuin ini. Oh, kamu buat ini aja, nanti kayak gini. Gitu. Pokoknya kalian wajib coba ya. Jangan lupa next video aku selanjutnya, oke?